ternyata prodi bisnis digital ini baru ada 4 prodi se-Indonesia untuk perguruan tinggi negeri. Jadi kita Unja umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya adalah prodi yang keempat. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Berjumpa dengan saya, Dara Sonia dalam podcast Unja. Baik, di tengah kita sudah hadir Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Haji Junaidi SEMSI. Kita sapa terlebih dahulu. Bapak, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Oke, alhamdulillah sehat ya Pak. Semoga kita senantiasa sehat selalu meskipun pandemi COVID-19 terus meningkat ya Pak ya. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin. Amin. Oke, Pak, seperti kabar yang sudah beredar nih ya Pak, kabar mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang sudah resmi melaunchingkan program studi barunya Pak ya, yaitu program studi bisnis digital nih yang saya dengar ya Pak ya. Ini sangat menarik karena prodi ini memang sangat baru dan memang sangat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman kita yang sekarang ini memang serba digital ya Pak ya. Iya. Oke, nah saya penasaran nih Pak, bagaimana sih latar belakang atau sejarahnya sehingga Civitas Akademika Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi ini resmi melaunchingkan program studi bisnis digital ini Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Pertama-tama kita beranjak sebenarnya dari visi dan misi Universitas Jambi, yaitu bagaimana Universitas Jambi menuju World Class Entrepreneurship University. Dan visi ini kita turunkan ke visi Fakultas Ekonomi, yaitu bagaimana Fakultas Ekonomi ini bisa berstandar serta berreputasi internasional berbasis wirausaha. Nah, di konteks ini di awal tahun 2021 ini kita mencoba menggagas 2 prodi. Pertama, prodi kewirausahaan dan yang kedua prodi bisnis digital. Nah, ini tentunya sangat sesuai dengan visi dan misi Universitas Jambi yang dikemas dalam konsep Unja Smart ya, dan juga visi dan misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, alhamdulillah satu dari 2 prodi tersebut pada bulan Juni yang lalu itu disetujui. Sementara untuk prodi kewirausahaan itu masih dalam proses evaluasi. Nah, itu pertama latar belakangnya. Dan yang kedua, latar belakang kenapa kita mengajukan prodi bisnis digital ini, kita tahu seperti yang disampaikan tadi bahwa sekarang kita berada pada era revolusi industri 4.0 dan itu sangat-sangat mendesak kebutuhan-kebutuhan untuk tenaga-tenaga yang mengisi posisi-posisi pekerjaan di revolusi industri ini. Nah, itu dasarnya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita cermati bersama, ternyata prodi bisnis digital ini baru ada 4 prodi se-Indonesia untuk perguruan tinggi negeri. Jadi kita Unja umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya adalah prodi yang keempat di Indonesia untuk bisnis digital. Walaupun di swasta ada 23 prodi bisnis digital S1-nya. Jadi memang peluangnya sangat besar. Peluangnya sangat besar untuk mengisi kebutuhan pasar di revolusi industri 4.0 ini. Saya pikir itu dasarnya kenapa kemudian kita mengusulkan prodi bisnis digital ini.
Oke, baik. Sangat menarik ya Pak. Berarti berangkat dari visi misi Unja itu sendiri dan juga melihat kebutuhan dari zaman ya Pak yang serba digital ini. Dan seperti yang Bapak katakan tadi bahwasanya Prodi Bisnis Digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi ini merupakan salah satu ya Pak Iya. yang memberikan ruang belajar kepada calon mahasiswa untuk belajar nih mengenai bisnis digital. Oke, luar biasa sekali. Nah, berangkat dari latar belakang itu sendiri, Pak, apakah ada prosedur izin penyelenggaraan khususnya, Pak, untuk meresmikan atau melaunchingkan dari prodi bisnis digital ini sendiri, Pak? Apakah hanya perlu izin dari universitas saja atau bagaimana, Pak? Ya, prosedur yang kita jalani pertama adalah kita mengusulkan ke Senat Universitas dan Senat Fakultas pertama rencana Fakultas Ekonomi untuk mendirikan prodi bisnis digital. Nah, alhamdulillah melalui rapat Senat Fakultas semuanya sepakat untuk kita mengusulkan prodi bisnis digital. Kesepakatan di Senat Fakultas ini kemudian kita bawa ke Senat Universitas. Alhamdulillah juga Senat Universitas menyetujui. Nah, tentunya sebelum proses itu terjadi, kita dari pihak fakultas sudah berdiskusi terlebih dahulu dengan rektor. Dan rektor di awal memang sudah sangat setuju. Jadi memang kami sangat berterima kasih atas dukungan dari Senat Fakultas, Senat Universitas, dan juga rektor. Nah, setelah itu, setelah kita susun proposal, kemudian kita minta persetujuan dari L2 Dikti, Lembaga Layanan Dikti di Padang, L2 Dikti 2 di Padang. Nah, alhamdulillah juga kita dapat rekomendasi untuk meneruskan prodi bisnis digital itu. Nah, setelah itu kita usulkan ke Dikti. Nah, dari Dikti kemudian diproses dengan melihat proposal kita, dengan melihat kelayakan kelayakan dosen, kelayakan akademik dan sebagainya. Nah, keluarlah izin itu dari berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada 27 Juni 2021 itu nomor 274 /E/O/2021. Nah, dengan kata lain dengan keluarnya izin penyelenggaraan ini bisa dikatakan bahwa prodi bisnis digital sudah memenuhi akreditasi minimum untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar. Oke, berarti memang prosedur yang diikuti step by step Pak ya. Memang harus memenuhi prosedur dan juga ada beberapa yang perlu dipenuhi ya Pak. Dan juga ada standar yang perlu kita capai ya Pak. Jadi memang nggak sembarangan nih. Ya, jadi standarnya ada standar dosen, ada standar non dosen. Nah, begitu. Jadi ada 2 standar. Kalau standar dosen itu dievaluasi di Dikti Jakarta, standar non dosen dievaluasi di L2 Dikti. Jadi prosesnya memang sangat panjang dan alhamdulillah kita sangat berterima kasih nih semuanya kepada pihak-pihak yang sudah terlibat, pihak-pihak yang mendukung, termasuk juga penyusun proposal di fakultas. Iya, betul. Itu berarti kurang lebih memakan waktu berapa lama tuh Pak sejak penyusunan proposal barangkali? Kita mengusulkan di bulan Februari 2021. Kemudian ada perbaikan, kita perbaiki, kita usulkan lagi di bulan Maret. Di bulan Maret, alhamdulillah di bulan Juni ini sudah bisa keluar izinnya. Jadi sekitar 3 atau 4 bulan. Oke, sekitar 3 atau 4 bulan ya. Oke, lumayan cukup lama. Tapi mungkin kalau misal ada perbaikan seperti yang tadi diusulkan prodi kewirausahaan ya Pak ya, itu mungkin memakan waktu yang lebih lama Pak ya. Ya, prodi kewirausahaan sekarang kita masih tunggu, mudah-mudahan juga segera bisa diizinkan sehingga kita juga ini akan memenuhi semua standar visi dan misi Universitas Jambi dan fakultas. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Jadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini semakin maju Pak. Alhamdulillah. Dalam memenuhi visi dan misi UNJA. Oke. Berangkat dari hal tersebut Pak, bagaimana sih Pak visi dan misi dari program studi bisnis digital ini sendiri Pak? Ya,
Visi dan misi dari prodi bisnis digital ini sendiri tentunya tidak terlepas dari visi dan misi Universitas Jambi seperti yang saya sampaikan tadi, dan juga visi misi fakultas. Jadi kita memiliki visi untuk menjadi program studi bisnis digital yang inovatif dan unggul di tingkat nasional dan berorientasi teknopreneur dan lingkungan berdasarkan moral agama. Jadi kita tidak bisa terlepas dari moral agama, kita tidak bisa terlepas dari aspek lingkungan sebagaimana visi dari Universitas Jambi, tetapi orientasinya tetap pada teknopreneur. Jadi wirausaha yang berbasis teknologi. Nah, ini visi dari prodi bisnis digital. Nah, misinya tentunya tetap menyelenggarakan pendidikan, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan keilmuan, dan kita juga berorientasi pada bagaimana pengabdian masyarakat serta mengembangkan jejaring kerjasama pengembang bisnis digital. Nah, ini divisi itu diturunkan pada 4 misi sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Oke, berarti memang semuanya sudah terhimpun Pak ya, sudah sangat komplit ini. Seperti yang saya dengar tadi, meskipun prodi bisnis digital ini berorientasi pada wirausaha yang berbasis teknologi, namun tetap memperhatikan aspek lingkungan dan juga nilai kerohanian sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi Pak ya. Ya. Oke. Selanjutnya Pak, untuk prospek lulusan prodi bisnis digital ini Pak, menurut Bapak ke depannya bagaimana? Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita prodi bisnis digital ini kita harapkan dapat menciptakan calon sarjana yang mampu mengintegrasikan pemahaman ilmu ekonomi dan bisnis dan dalam kerangka data science. Jadi machine learning, analisis algoritma, dan AI dan Internet of Things. Jadi tetap dasarnya ada ilmu ekonomi dan bisnis, tetapi yang dibungkus dalam kerangka disiplin ilmu data science. Nah, berdasarkan itu, prospek lulusan dari prodi bisnis digital ini ada 5 kelompok profesi yang bisa dimasuki, yang bisa dimasuki oleh lulusan ini. Yang pertama yang kita namakan dengan teknopreneur. Jadi teknopreneur adalah wirausaha yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan teknologi mutakhir sebagai basis dan mengembangkan bisnisnya. Jadi profesi-profesi seperti YouTuber, startup, unicorn, ya, influencer, ya, itu semua adalah masuk dalam kelompok teknopreneur. Jadi mereka berusaha mengelola usaha dan mengembangkan teknologi sebagai basis dalam bisnisnya. Kemudian kelompok berikutnya adalah intrapreneur. Intrapreneur ini adalah mereka yang bekerja di bidang pemerintahan maupun swasta sebagai karyawan maupun manajer di bidang data digital, manajer pemasaran digital, desain grafis, website sistem dan lain-lainnya. Jadi mereka bekerja di perusahaan baik sebagai karyawan maupun manajer, tetapi di bidang spesialis yang terkait dengan pengelolaan data digital dan lain-lainnya tadi. Kemudian kelompok berikutnya adalah analis bisnis digital. Nah, analisis bisnis digital ini adalah mereka yang menjadi analis, menganalisis strategi dan analisis ekosistem bisnis digital, yang menganalisis mengenai pemasaran digital dan keuangan digital. Jadi ini kelompok ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai konsultan bisnis digital. Jadi ada klien-klien yang meminta solusi terhadap berbagai permasalahan pengembang bisnis digital. Nah, inilah harapan kita terhadap lulusan kita salah satunya. Jadi mereka bisa menjadi konsultan bisnis digital. Kemudian kelompok berikutnya adalah sebagai peneliti bisnis digital. Jadi ilmuwan yang bekerja, yang meneliti terkait dengan aspek-aspek bisnis digital. Jadi 5 kelompok inilah yang kita harapkan sebagai pasar atau prospek dari lulusan prodi bisnis digital ini. Jadi ada teknopreneur, ada intrapreneur,
ada analis bisnis digital, ada konsultan bisnis digital, dan ada peneliti bisnis digital. Ya. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Berarti emang prospek kedepannya ini benar-benar sangat menjanjikan Pak ya, sesuai dengan kebutuhan dari pasar itu sendiri Pak ya. Ya. Semua akan terjawab nih dalam prodi ini. Nah, untuk teman-teman nih, nggak perlu ragu lagi karena prodi ini memang benar-benar prodi yang sangat kita butuhkan saat ini maupun di masa yang akan datang nantinya. Betul Pak ya? Ya. Nah, untuk peran prodi bisnis digital sendiri Pak, bagaimana terhadap dunia bisnis dan industri saat ini Pak? Yang pertama adalah tentunya kita ingin mengungkit perekonomian Jambi, khususnya dalam konteks perekonomian digitalnya. Nah, harapan kita lulusan-lulusan kita ini mampu berkontribusi nantinya dalam mengangkat perekonomian Provinsi Jambi. Nah, selanjutnya tentunya secara lebih luas harapan kita prodi bisnis digital ini juga akan mampu mengangkat dunia bisnis secara nasional, bahkan mungkin ke depan nanti secara internasional. Jadi di aspek-aspek yang tadi prodi bisnis digital ini kita harapkan mampu menjadi pengungkit untuk dunia bisnis baik secara lokal, regional maupun nasional. Ya. Oke, berarti memang ini menjadi salah satu sepak terjang yang luar biasa nih ya untuk membangkitkan dari bisnis digital itu sendiri ataupun dari aspek perusahaan di Indonesia itu juga. Nah, kemudian Pak, mengenai perekrutan nih Pak ya. Kemarin saya juga sempat share beberapa pamflet mengenai pelauncingan prodi bisnis digital ini, dan ada beberapa pertanyaan mengenai kapan nih jadwal perekrutan mahasiswanya, jadwal penerimaan mahasiswa barunya, seperti itu Pak. Kapan Pak? Ya, kita sebenarnya sudah membuka pendaftaran online dari tanggal 29 Juli yang lalu, dan kita akan tutup di tanggal 12 Agustus. Jadi ini sekarang tanggal 6, masih ada kesempatan 6 hari lagi. Ya, silakan yang belum mendaftar ya. Kemudian nanti kita ujian tanggal 14 Agustus di rumah masing-masing. Jadi ujiannya tidak harus datang ke kampus, cukup di rumah. Dan ini semua difasilitasi nanti oleh LPTIK kita. Jadi LPTIK ini memang sudah luar biasa, bisa memfasilitasi ujian online ini. Nah, jadi kemudian nanti pengumuman hasilnya itu tanggal 16 Agustus. 16 Agustus dan registrasi dan pembayaran UKT-nya serta uang pangkalnya kita mulai dari 18 Agustus sampai 21 Agustus. Jadi jadwalnya memang singkat. Dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh calon-calon mahasiswa kita karena memang izinnya juga baru keluar, tapi mudah-mudahan ini bisa terrealisir dengan cepat juga. Oke, itu teman-teman udah denger ya, jangan sampai ketinggalan. Masih ada waktu 6 hari lagi untuk melakukan pendaftaran online ya Pak ya. Ditunggu nih di Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Nah, mengenai uang kuliahnya nih Pak ya, yang sedikit sensitif nih mengenai uang biasanya ya, kan itu yang menjadi pertimbangan para calon mahasiswa. Nah, itu bagaimana Pak? Yang pertama untuk pendaftarannya biayanya 250.000 ya. Kemudian kalau mahasiswa dan lulus ada uang pangkal 7.500.000. Nah, 7.500.000. Kemudian kita menerapkan uang kuliah tunggal UKT. Nah, UKT ini sesuai dengan kemampuan kondisi ekonomi orang tua. Jadi di Fakultas Ekonomi kisarannya antara 500.000 sampai 5 jutaan. Okay. Jadi tergantung pada penghasilan orang tua di situ. Berarti sistemnya tidak jauh berbeda ya Pak ya dengan sistem yang sudah diterapkan oleh Universitas Jambi sebelumnya Pak ya? Sistemnya sama. Sistemnya sama, ada uang pendaftaran, kemudian uang pangkal, dan kemudian uang kuliah tunggal yang disesuaikan dengan pendapatan orang tua. Ya. Baik. Nah, selanjutnya nih Pak, harapan Bapak nih terhadap prodi bisnis digital ini untuk kedepannya. Sebagai
prodi baru, kita sadar bahwa memang kerja keras dari pengelola, dari kaprodinya nanti, dari fakultas dan universitas memang sangat diharapkan. Milestone kita adalah 2 tahun pertama kita akan benar-benar mempersiapkan prodi ini untuk mengajukan akreditasi. Tapi perlu diingat bahwa ketika izin keluar, artinya kita secara otomatis sudah berada pada akreditasi baik. Baik, Akreditasi oke. baik. Sudah mengantongi Ya, akreditasi baik, baik, Pak ya. karena sudah memenuhi syarat minimum akreditasi. Nah, 2 tahun pertama kita akan mempersiapkan diri dengan proses belajar mengajar yang baik, dengan menyediakan berbagai fasilitas, sarana-prasarana untuk proses pembelajaran, dan menyiapkan tenaga dosennya. Kita harapkan 2 tahun pertama itu kan kita akan melakukan akreditasi. Nah, harapan kita di 2 tahun pertama ini kita bisa dapat akreditasi sangat baik. Nah, 2 tahun berikutnya kita akan melakukan persiapan lagi untuk menuju akreditasi unggul. Nah, tentunya ya harapan yang ini perlu kerja keras dari semua pihak. Dan juga sasaran kita dalam 5 tahun nanti prodi bisnis digital ini bisa kita ajukan untuk akreditasi internasional. Karena memang mau tidak mau yang namanya bisnis digital itu tidak lagi bersifat lokal, tidak lagi bersifat regional, tetapi harus internasional. Nah, itu. Oke, luar biasa sekali itu ya teman-teman semua udah dengar persiapan mengenai prodi bisnis digital ini emang nggak main-main nih, udah diatur sestruktural mungkin dari sejak dini Pak ya, mulai dari 2 tahun pertama, jadi nggak perlu ragu lagi untuk daftar di prodi bisnis digital ini, nggak perlu takut karena akreditasinya yang kurang baik atau apa, karena saat prodi ini sudah mendapatkan izin, maka kita sudah mengantongi akreditasi baik, seperti itu Pak ya. Nah, untuk Bapak sendiri, ada nggak harapan atau target untuk mahasiswa yang akan direkrut nih di prodi bisnis digital ini? Bapak optimis ada berapa mahasiswa nih? Ya, untuk tahap pertama nih, tahun pertama ini kita mengharapkan ada cukup satu kelas, ya, sekitar 30-40 mahasiswa. Ya, karena kita butuh persiapan yang banyak, sehingga kalau mahasiswanya terlalu banyak nanti malah persiapan kita bisa tidak cukup atau tidak terpenuhi dengan waktu. Jadi harapan kami untuk tahun pertama ini ya satu kelas sekitar 30-40 mahasiswa. Oke. Nah, terakhir nih Pak ya, bisa nggak Pak kasih bocoran sedikit nih mengenai apa aja sih nantinya yang akan kita pelajari kalau kita masuk ke prodi ini? Gitu. Nggak usah banyak-banyak Pak, sedikit aja, biar makin penasaran nih teman-teman. Pertama, tetap basicnya adalah ekonomi dan bisnis. Jadi mata kuliah di ekonomi tetap ada, makroekonomi, mikroekonomi, ekonometrika itu tetap. Kemudian mata kuliah yang terkait dengan data science, ada manajemen pemasaran digital, kemudian ada desain grafis, ada web system. Nah, itu mata kuliah terkait dengan itu. Kemudian ada intelligent business dan juga termasuk programming. Jadi ada integrasi antara mata kuliah ilmu ekonomi dan bisnis serta mata kuliah yang dalam kelompok disiplin data science. Oke, itu ya teman-teman udah denger ya beberapa mata kuliah yang akan kita pelajari di prodi ini. Jadi tunggu apa lagi? Nggak perlu ragu lagi. Ingat, 6 hari lagi. Itu nggak lama loh ya. Segera putuskan, segera diskusikan, dan putuskan. Jangan sampai terlewat. Ya Pak ya? Oke. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya, atas kesempatan bincang-bincang kita kali ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini mampu menjawab kegelisahan dan pertanyaan teman-teman semua seputar prodi baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, yakni prodi bisnis digital. Nah,
Semoga prodi ini dapat menjawab tantangan di era globalisasi ini Pak ya, dan di Ya. era digital yang kedepannya semakin lama semakin maju. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, semua serba digitalisasi, jangan sampai kita diem aja, kita harus ambil langkah ya. Jangan sampai kita menutup mata dari teknologi, digitalisasi dan sebagainya. Oke. Baik, terima kasih untuk waktunya dan juga teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan. Jangan lupa untuk saksikan terus podcast Unja, dan saya Dara Sonia pamit undur diri. Terima kasih Bapak, terima Ya, kasih. terima kasih Mbak Dara, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi ladang ibadah bagi kita semua dan bisa memajukan perekonomian Jambi, nasional dan internasional secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.